Tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu ide pokok, kalimat utama, dan kalimat pendukung. Sebelum memulai jauh, mari kita ingat kembali pelajaran kelas 5 tentang ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang dapat menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok biasanya terdapat pada kalimat utama. Ide pokok juga memiliki nama lain, yaitu gagasan utama atau gagasan pokok. Sementara itu, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung inti bahasan dalam sebuah paragraf. Kalimat utama digunakan untuk membangun atau merangkai seluruh isi paragraf. Kalimat utama juga ditopang oleh kalimat penjelas. Fungsi kalimat penjelas adalah menjelaskan kalimat utama dalam setiap paragraf. Coba perhatikan contoh singkat untuk membedakan kalimat utama, ide pokok, atau gagasan pokok di bawah ini. Bayu pergi ke pasar Minggu di hari Sabtu. Bayu membeli buah-buahan dan sayur-sayuran yang telah ia rencanakan. Di sana Bayu bertemu dengan Pak Budi yang merupakan tetangganya. Setelah membeli semua yang ia catat, Bayu langsung bergegas pulang. Coba kalian lihat dengan seksama. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah Bayu pergi ke pasar Minggu di hari Sabtu. Mengapa demikian? Karena kalimat selanjutnya menjelaskan aktivitas Bayu di pasar. Dari mulai apa yang ia beli sampai dengan siapa dia bertemu. Nah, selain itu, kalimat utama seringkali berada di awal paragraf. Jadi, jika kalian ingin mencari kalimat utama, yang paling pertama mesti kalian lakukan adalah cermati kalimat pertama pada paragraf pertama, lalu perhatikan kalimat kedua. Apakah kalimat kedua merupakan penjelasan dari kalimat pertama? Jika iya, maka dapat dipastikan kalimat pertama tersebut adalah kalimat utama pada paragraf. Karena sangat jarang teks-teks cerita di Indonesia meletakkan kalimat utama di tengah atau di awal paragraf, walaupun ada namun sedikit. Jika kalian sudah menemukan kalimat utama pada sebuah paragraf, maka kalimat lain adalah kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Lalu bagaimana untuk menentukan atau mencari ide pokok? Caranya tak jauh beda dengan menentukan kalimat utama. Kalian hanya perlu meringkas kalimat utama tersebut. Jika kalimat utama paragraf tersebut adalah Bayu pergi ke pasar Minggu di hari Sabtu, maka ide pokoknya adalah Bayu pergi ke pasar. Jadi hanya diringkas ya. Contoh yang tadi, jika kalimat utama paragraf tersebut adalah Bayu pergi ke pasar, Bayu pergi ke pasar Minggu di hari Sabtu, maka ide pokoknya adalah Bayu pergi ke pasar. Baiklah, mari kita praktekkan ilmu baru kita. Perhatikan teks bacaan berikut. Tugasnya nanti dimulai dari paragraf yang di bawah ini, yaitu tentang bagaimana jagung berkembang biak. Paragraf pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya.
Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya. Oke, kita masuk ke paragraf yang kedua. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih. Ya, seperti pelajaran kita sebelumnya, kepala putih adalah sel kelamin betina pada tumbuhan yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga ini kita masuk pada paragraf ketiga ya. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang dapat ditanam kembali, dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Oke, dari 3 paragraf tadi, ya, tugasnya sekarang adalah silahkan tentukan kalimat utama pada masing-masing paragraf. Tadi ada 3 paragraf ya. Pada paragraf bagaimana jagung berkembang biak. Itu tadi judul paragrafnya ya. Dan dari kalimat silahkan tentukan ide pokoknya. Jadi tugasnya adalah tentukan kalimat utama pada masing-masing paragraf, dan dari kalimat tadi silahkan tentukan ide